Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, awal khair wa syarri masyiatillah, la haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Allahumma ja'al hadal majlis sababan li ghufrani dhunubina wa li satri uyubina wa li tarqiyati darajatina wa li taqwiyati imanina. Waj'alhu ya Allah sababan najatina min fitnatil mahya wal mamat, min fitnatil masihid dajjal. Waj'alhu ya Allah sababan linajatina min azabil qabri wa min azabin nar. Waj'alhu ya Allah sababan lidukhulina jannataka ma'al abrar. Ya Allah, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Allah, ya Karim, ya Bar, birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Para asatid, para pengurus masjid, pengurus TKM, para jamaah, para perindu kemuliaan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan rahmatnya. Alhamdulillah, kita diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Kemudian kita juga diberikan oleh Allah nikmat berupa mampu mengikuti sunnah Rasulullah setelah sholat bersama-sama membaca zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Di antara zikir yang dibaca adalah baca tasbih 33 kali ya tadi ya, subhanallah, subhanallah. Baca tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah. Berapa kali tadi, Bu? Berapa? 33. Banyak juga ya. Kemudian takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa kali tadi? 33 ya. Berarti ada yang hitung gitu ya. Barangkali nggak dihitung. Kemudian kata Rasulullah disempurnakan 100, itu kan 33 kali 3 berapa? 99. Sehingga tasbihnya berapa itu? 99. Disempurnakan yang 100 adalah apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa baca tasbih 33, baca tahmid alhamdulillah 33, baca takbir Allahu Akbar 33, maka dia akan mendapatkan atau akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga tadi kita baca itu benar-benar dihitung ya. Karena ini yang nyebutkan angka 33 Kanjeng Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kalau nyebut angka itu angkanya keramat, Bu. Jangan ditambah, jangan dikurang. Karena angka itu yang nyebutkan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita pernah lihat kunci ya, itu kan ada geriginya itu ya. Itu dihitung ini berapa mili gitu, berapa mili ini, ada berapa geriginya, berapa mili, itu sudah pas. Kalau beda sedikit aja itu nggak bisa buka kuncinya ya. Itu sama aja, sama dengan tadi zikir-zikir yang Nabi menyebutkan angka, maka dihitung. Jadi pada bawa tasbih atau pakai jari dihitung. Subhanallah, subhanallah, subhanallah.
Kalau yang ngebut nggak tahu, subhanallah, 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 nggak tahu. Asal ikut ya. Maka itu penting untuk dihitung karena bilangannya disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, dan itu nikmat yang besar ya. Perlu dan wajib kita syukuri, yaitu setelah sholat kita baca zikir, karena banyak orang yang saking sibuknya setelah salam itu nggak sempat baca zikir karena saking sibuknya. Tapi insya Allah semoga sambil jalan sambil berzikir, dan itu pun sudah alhamdulillah, yaitu ikut sholat berjamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberi taufik juga setelah sholat subuh zikir yang menggunakan lisan, yaitu tadi tasbih, takbir, tahmid gitu ya. Tahmid dan takbir, tahlil terakhirnya la ilaha illallah itu tadi. Kemudian kita dilanjutkan dengan zikir, yaitu mengkaji ilmu tentang agama Islam yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi zikirnya lafaz-lafaz tadi ada yang tahu artinya, ada yang tidak ya. Nah sekarang zikirnya kita pakai bahasa Indonesia, yaitu mengkaji ilmu yang menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sahabat Ibnu Abbas itu berkata, kalau orang majelis ilmu itu bukan halakoh zikir, maka seperti apa halakoh zikir katanya. Sehingga halakoh zikir itu selain zikir dengan membaca ayat Quran ataupun membaca tasbih, tahmid dan seterusnya atau sholawat, maka ada majelis zikir yang di situ diingatkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu majelis ilmu. Semoga dengan kesempatan yang Allah berikan ini pertanda kita akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga dengan taufik Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala dalam majelis zikir, yaitu majelis ilmu semacam ini, yaitu kita sebelum bangun sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'in ila yaumiddin, pengikut beliau sampai hari akhir kelak, dan semoga kita termasuk pengikut beliau yang berhak mendapatkan syafaat. Amin Allahumma amin. Karena kalau kita tidak dapat syafaat Nabi Muhammad, barangkali amalan kita ini jauh sekali Pak ya. Amalan-amalan kita jauh, Masya Allah, apalagi yang masih muda-muda kayak saya ini kayak Ustaz Bim. Masya Allah. Maka kita berharap dapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di akhirat. Amin Allahumma amin. Para perindu kemuliaan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini sesuai dengan yang di-share bahwa tema pembahasan saya adalah kitab Arba'in Nawawi, Al-Arba'in An-Nawawiyah. Arba'in itu artinya 40, sehingga Arba'in Nawawiyah artinya adalah 40 hadis yang disusun oleh Imam Nawawi. Karena ternyata 40 hadis itu disusun oleh banyak orang. Ulama-ulama yang nulis tentang 40 hadis itu banyak sekali. Jadi ada yang menurut ulama ini hadis ini penting sehingga masuk dalam 40 hadis yang penting gitu kan. Menurut ulama ini penting, tulis lagi. Menurut ulama ini hadis ini penting, tapi beda-beda, judulnya beda-beda. Jadi ada hadis ini, hadis ini. Nah, Imam Nawawi termasuk kitab Arba'in, hadis 40 hadis yang terkenal itu adalah kitab 40 hadis karya Imam Nawawi. Boleh jadi mungkin Bapak Ibu baru dengar ada imam lain nulis juga ya. Banyak ternyata yang nulis kitab Arba'in itu banyak sekali. Dan Imam Nawawi menyebutkan dalam mukadimahnya. Di sini disebutkan ada banyak yang menulis tentang 40 hadis gitu kan. Imam Nawawi beliau hidupnya di abad ke-7 Hijriah. Beliau itu
hidup pada abad ke-7 Hijriah, dan beliau mengatakan karya tentang 40 hadis itu sudah banyak. Beliau menyebutkan diantaranya adalah Imam Abdullah bin Mubarak nulis juga 40 hadis. Kemudian Imam Muhammad bin Aslam itu juga nulis 40 hadis. Kemudian Imam Hasan bin Sufyan An-Nasai, Imam Nasai nulis juga. Kemudian ada Imam Abu Bakar Al-Ajuri, Imam Abu Bakar bin Ibrahim Al-Asbihani, Imam Daruqutni, Imam Hakim, Imam Abu Nuaim atau Abu Naim. Kemudian ada Imam Abu Abdurrahman As-Sulami. Terus Imam Abu Sa'id Al-Mali. Kemudian wa Abu Utsman As-Sabuni. Terus Imam Abdullah bin Muhammad Al-Ansari, Imam Abu Bakar Al-Baihaqi, dan banyak sekali. Ternyata banyak ya kitab 40 hadis. Tapi yang terkenal adalah kitab 40 hadisnya Imam Nawawi. Imam Nawawi ini terkenal karena beliau, Imam Nawawi ini terkenal sebagai seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Beliau itu hidupnya hanya belajar mengajar sampai wafat. Yaitu di umur ada yang mengatakan 45, ada yang mengatakan 47. Beliau wafat umur 45-47. Belum sempat menikah karena sibuk ngajar nulis gitu. Sibuk begitu terus sampai akhirnya beliau wafat masih muda. Itu Imam Nawawi. Dan buku-bukunya sampai sekarang terkenal karena beliau terkenal nulis dengan ikhlas lillahi ta'ala. Nah, yang dikumpulkan beliau 40 hadis ini merupakan hadis-hadis penting yang setiap satu hadis itu menjadi kaidah yang menjadi rujukan oleh para ulama dalam kaidah-kaidah pembahasan fikih, dalam pembahasan hukum Islam. Nah, ini kalau saya baca semua 40 mungkin sampai buka puasa ya. Mau dikhatamkan? Saya buka puasa. Ini bacanya sedikit-sedikit aja, cuplikan-cuplikan untuk merindukan kita kepada hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya dulu ngaji kitab Arba'in Nawawi itu tahun 1999 sampai tahun 2000 lah. Berarti sudah berapa tahun itu? 25 tahun yang lalu ya. 25 tahun yang lalu. Alhamdulillah dulu kita pernah ngaji kitab ini dan alhamdulillah sampai khatam. Nah, insya Allah kitab yang kita pelajari ini juga pernah dibaca oleh guru kita Buya Yahya di majelis kemarin di tahun lalu ya, sudah khatam 1 tahun. Ya, kemudian kitab ini juga banyak dikaji di berbagai negara dan syarahnya atau keterangannya itu banyak sekali. Kitab yang mensyarahi atau menulis tentang keterangan 40 hadisnya Imam Nawawi itu banyak sekali. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita siap-siap untuk membaca kalam-kalam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasul diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala namanya Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim itu artinya ngomongnya sedikit tapi artinya banyak. Ngomongnya sedikit tapi memberikan manfaat banyak. Nah, berbeda dengan Ustadz ya. Kalau Ustadz ngomongnya banyak, manfaatnya dikit. Itu kalau Jawami'ul Kalim, Rasul itu kalau ngomong, kata sahabat, beliau kalau sedang menyampaikan ilmu itu para sahabat bisa menghitung jumlah katanya. Saking beliau itu berhati-hati dalam mengucapkan, dan setiap katanya itu pasti dihafal oleh para sahabat, sehingga disebut Jawami'ul Kalim. Kadang kata-katanya hanya 3 kata atau 4 kata, tapi itu mengandung banyak arti dan mengandung banyak manfaat. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ditulis di Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bahwa Nabi Muhammad tidak berbicara atas kehendak sendiri, tetapi beliau bersabda atas wahyu. Hanya saja wahyu yang redaksinya sudah paten itu Al-Quran.
Sudah paten, nggak boleh dirubah-rubah. Walaupun artinya sama nggak boleh Al-Quran. Satu huruf pun nggak boleh dirubah. Nah, sedangkan hadis itu Rasul menyampaikannya dengan redaksi sendiri. Tapi intinya tetap dari wahyu. Itulah Rasulullah SAW. Al-hadits tsamin wa salasun, hadis yang 38. Hadis ke-38. Kenapa Bu kok dipilih hadis ke-38? Tidak hadis pertama saja gitu kan. Ya hadis pertama sudah umum lah, ini sering. Maka kalau kita mulai dari pertama, nanti harus ada lanjutannya gitu ya. Dilanjutkan lagi. Nanti kelamaan sampai bertahun-tahun nanti. Baik, kita lanjutkan hadis ke-36. Hadis yang nomor 36, an Abi Hurairah, diceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Sahabat Abu Hurairah itu bersama Rasulullah kurang lebih, ada yang mengatakan 4 tahun, ada yang mengatakan kurang dari 4 tahun. Ada yang mengatakan kurang dari 4 tahun, tapi beliau banyak meriwayatkan hadis karena beliau itu senantiasa bersama Nabi. Selalu bersama Nabi terus, sehingga apa yang diucapkan Nabi dihafalkan. Tadinya sahabat Abu Hurairah juga sering lupa, sama dengan saya gitu ya. Cuman sahabat Abu Hurairah itu minta kepada Rasulullah untuk diberikan doa agar tidak lupa. Akhirnya sahabat Abu Hurairah membentangkan apa namanya sorbannya. Kemudian oleh Nabi Muhammad dikasih doa, kemudian doa itu dimasukkan ke dalam sorbannya itu, diikat. Kata sahabat Abu Hurairah, saya nggak lupa lagi setelah itu. Dikasih ijazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sahabat Abu Hurairah, ini sahabat yang sangat hebat, hadisnya banyak sekali. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha ta'ala qala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman. Ini kalau sudah Rasul mengatakan, Allah berfirman, ini bukan dari Al-Quran, tapi namanya hadis qudsi. Namanya apa? Hadis qudsi. Hadis qudsi itu bukan Al-Quran, tetapi Nabi dapat wahyu malaikat Jibril, disampaikan ini dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kemudian disampaikan oleh Rasulullah dengan redaksi qala Allahu Ta'ala. Innallaha ta'ala qol. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Man, barang siapa ada memusuhi, ini hati-hati ini. Man, barang siapa ada memusuhi li kepadaku waliyan, seorang wali. Dia memusuhi seorang wali. Walinya siapa? Wali Allah. Siapa wali Allah? Wali Allah adalah orang-orang terkasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yaitu orang-orang yang dipilih untuk masuk Islam. Setelah Islam dipilih oleh Allah untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Selain itu dipilih lagi oleh Allah untuk apa? Mengerjakan sholat berjamaah. Dan di antara yang sholat berjamaah dipilih lagi oleh Allah yang ikut berzikir atau mengerjakan zikir setelah sholat berjamaah. Nah, setelah itu dipilih lagi oleh Allah ketika keluar dari masjid, dijaga oleh Allah sehingga dia masuk pasar, jualannya sesuai dengan hukum Allah karena terpilih itu. Kemudian dia masuk ke kantor, ternyata di kantor sesuai dengan hukum Allah. Kemudian dia masuk lagi ke sekolahan, ternyata sesuai dengan hukum Allah karena dia orang pilihan Allah. Maka itulah yang disebut dengan wali Allah, waliullah. Jadi wali Allah adalah orang terkasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang dipilih untuk melaksanakan, untuk sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Loh Pak Ustadz, katanya banyak juga orang-orang pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang dia kadang taatnya pas-pasan. Ya kalau pas-pasan mending. Dia nggak pernah taat. Ternyata termasuk orang yang menjadi kekasih Allah adalah orang yang kadang bermaksiat kemudian dia bertobat. Kadang bermaksiat kemudian dia taubat.
maka itu juga menjadi kekasih Allah. Kalau dia tidak bertobat, berarti bukan kekasih Allah. Yang menunjukkan dia kekasih Allah adalah dia telah bertaubat. Nah, taubatnya itulah menunjukkan dia dipilih oleh Allah. Di antara orang yang bermaksiat kan banyak. Ternyata di antara yang bermaksiat itu ada yang dipilih oleh Allah untuk bertaubat. Itu. Nah, barang siapa memusuhi walinya Allah, faqad azantuhu, maka telah saya umumkan bil harbi, untuk berperang. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa orang yang memusuhi seorang wali itu seperti orang yang memerangi atau melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang melawan itu kan milih lawannya ya, harus memilih. Misalkan saya ingin bertanding sepak bola. Wah, ini kalau saya tanding sepak bola sama klub itu saya kalah itu. Akan milih ya gitu. Dia harus pede. Ini melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maksudnya adalah siapapun yang dia memusuhi kekasih Allah, ketahuilah hidupnya tidak akan tenang. Karena dia sedang memusuhi Allah, sedang melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hidupnya tidak akan barokah, walaupun hartanya melimpah ruah, tidak akan barokah hidupnya. Mungkin hartanya melimpah ruah, tapi Masya Allah anaknya nakal-nakal, Masya Allah. Nah, barangkali ada yang sama, maaf ya. Itu karena apa? Dia menyakiti kekasih Allah, memusuhi kekasih Allah. Barangkali orang tersebut merasa hidup saya biasa aja, enak-enak aja, barangkali. Tetapi ketahuilah, sejak dia memusuhi kekasih Allah, maka sejak itu pula dia sedang dipersiapkan untuk masuk neraka. Karena kalau di dunia, misalkan dia anggap kan saya selamat, saya biasa aja, saya enak aja. Tapi sudah ditetapkan kelak di akhirat. Justru lebih berbahaya. Dan sudah menjadi sunatullah, ternyata bukan hanya di akhirat, di dunia pun kelihatan. Nampak kelihatan. Maka ketika ada seseorang atau siapapun itu sedang membicarakan seorang kekasih Allah, maka jangan ikut like, share, and comment. Ini yang biasa pegang handphone, nggak ada ini ya. Yang biasa pegang media sosial itu biasanya akan lewat di berandanya, ada kata-kata ini, kata itu. Pokoknya kalau ada kata-kata yang tidak baik, jangan di like, share, and comment, jangan. Karena barangkali yang dia ucapkan itu adalah menyakiti seorang kekasih Allah. Maka berarti kita masuk dalam pasukannya yang sedang memusuhi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu menjadi kaidah sudah. Pokoknya kalau ada orang yang membicarakan tentang kekasih Allah, jangan ikutan. Karena ketahuilah ini di dalam sebuah hadis, dia sedang diumumkan perang melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jadi tadi sudah kita sampaikan, kekasih Allah adalah seorang yang dipilih untuk masuk Islam, dipilih untuk sholat 5 waktu, dipilih untuk berjamaah, dipilih untuk berzikir, dan dipilih untuk ternyata senantiasa dalam keadaan ingat Allah, dipilih untuk dalam semua kegiatannya sesuai dengan aturan Allah. Maka saat kita mengetahui bahwa itu sebenarnya adalah ciri-ciri seorang mukmin, jika seorang mukmin yang umum saja itu merupakan kekasih Allah, bagaimana seorang mukmin yang dia selain dia mukmin saja, dia juga punya kelebihan ilmu, dia juga punya murid, dia juga mengajar, dia juga punya pondok pesantren, dia juga menyebarkan ilmu agama, dia juga mengajak kebaikan, dia juga amar ma'ruf nahi mungkar, dia juga melakukan semua kebaikan, maka orang tersebut sudah jelas dia adalah wali Allah. Sehingga perlu kita ketahui bahwa wali Allah tidak selalu adalah hanya orang alim. Siapapun itu yang dipilih oleh Allah sesuai dengan hukumnya, maka dia adalah walinya
Allah. Nah, apalagi jika dia memiliki ilmu. Nah, ini berhati-hati. Siapapun itu, maka kita jangan masuk. Nah, jangan juga kita menggunjing orang yang sedang menggunjing ulama atau menggunjing para wali. Seperti itu. Ini satu kaidah berarti ya. Kemudian setelah menyebutkan tentang bahwa kita tidak boleh menyakiti kekasih Allah, yaitu seorang mukmin yang taat, seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sini akan disebutkan tentang bagaimana cara kita dekat kepada Allah. Bagaimana caranya agar kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi kekasihnya yang senantiasa dicintai dan dilindunginya. Nah, ini. Bagaimana caranya mendekatkan diri kepada Allah? Di sini dikatakan wa ma taqarraba, dan tidaklah sekali-kali mendekatkan diri ilayya kepadaku abdi hambaku. Jadi kata Allah, tidaklah seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku ahabba ilayya, yang lebih aku cintai mimmaftaradtuhu alaihi, daripada apa yang saya wajibkan atasnya. Jadi cara mendekatkan diri kepada Allah yang terbaik, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara melakukan kewajiban. Kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita kerjakan, berarti kita semakin dekat kepada Allah. Kalau kita semakin malas, berarti semakin jauh dari Allah. Maka kalau kita, jangan ukur orang lain ya, ini ukuran untuk diri kita sendiri. Maka kita lihat diri kita, kalau kita melakukan kewajiban dengan bermalas-malasan, kadang ditunda-tunda, berarti kita sedang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengerjakan semangat, sebentar lagi adzan kurang 5 menit, sudah siap-siap ngambil mukena, ngambil sarung, ngambil sajadah, ngambil apa, menuju masjid. Oh, berarti kita sedang dipilih Allah untuk dekat kepadanya. Tetapi ketika sudah azan, nanti bentar lagi iqomat, biasanya 7 menit itu. Sebentar lagi, sampai sudah iqomat baru rakaat pertama. Masih. Nah, maka semakin kita bermalas-malasan, berarti kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi barometer untuk diri kita. Kita jangan melihat orang lain itu kok sudah iqomat masih di rumah saja, masih sibuk, barangkali dia ada kegiatan yang tidak bisa ditunda. Maka yang perlu kita perhatikan adalah diri kita masing-masing. Kemudian dilanjutkan di sini, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya, dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku bin nawafili, dengan kegiatan-kegiatan sunnah, hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Nah, ini perlu diketahui. Pertama, cara mendekatkan diri kepada Allah terbaik adalah yang wajib. Kalau tidak melakukan kewajiban, jelas semakin jauh. Yang kedua, ada nilai plus, ada spesial, ada sesuatu yang luar biasa, yang merupakan spesial, yang menjadikan seorang hamba dicintai Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengerjakan amalan-amalan sunnah. Tapi di sini disebutkannya adalah setelah yang wajib. Jangan sampai malamnya iktikaf, tahajud, kemudian sholat subuhnya tidur. Nah, ini kebalik. Kalau malamnya iktikaf, maka diusahakan tetap sholat subuh tepat waktu. Bahkan lebih afdol, karena ketika dia iktikaf, adzan subuh, langsung dia sholat subuh. Nah, iktikaf dan tahajud adalah sunnah, sholat subuh adalah wajib. Jika sholat subuhnya ditinggalkan, kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita iktikaf semalaman, kemudian pulang sahur, setelah sahur tidur.
Itu maka ini penting sekali untuk diperhatikan bahwa ketika kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, yang pertama kerjakan kewajiban, kemudian dilanjutkan dengan yang sunnah-sunnah. Mungkin kalau terkait sholat, pertama sholat fardu 5 waktu, kemudian kita tambah sedikit demi sedikit, yaitu apa? Sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib barangkali berat, banyak sekali, pilih yang paling mudah, paling ringan, yang sekira-kira tidak mengganggu kegiatan. Nah biasanya sholat sunnah rawatib qobliyah subuh itu selain ringan, bahkan Rasulullah mencontohkan sholat sunnah qobliyah subuh itu cepat sekali. Kata Sayyidah Aisyah, saya nggak tahu itu baca Al-Fatihah apa enggak itu. Saking cepatnya, ya karena kebiasaan Rasulullah kalau sholat itu panjang. Jadi jangan dikira Rasulullah sholatnya gini-gini, enggak. Karena Rasulullah itu sholatnya biasanya panjang, kata Sayyidah Aisyah. Nah ketika Rasul sholat sunnah qobliyah subuh kok cepat? Ya mungkin sholat panjangnya kita itu paling cepatnya Rasulullah barangkali. Itu. Nah maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa usahakan kita melakukan sunnah-sunnah. Mungkin pertama tadi sholat wajib, kemudian sholat sunnah, yang paling ringan adalah qobliyah subuh. Nanti yang ringan lagi ba'diyah maghrib, gitu kan? Ba'diyah maghrib juga ringan gitu. Biasanya orang habis maghrib santai gitu kan. Tapi kalau zuhur barangkali buru-buru, sholatnya udah datangnya buru-buru, ba'diyahnya apalagi buru-buru itu. Kemudian lanjut lagi ditambah sampai rawatibnya full. Ya kan, qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah asar, qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, ba'diyah isya. Sudah full itu. Nah, kalau mau full lagi ada yang 4 rakaat. Ada yang 4 rakaat seperti qobliyah asar itu 4 rakaat, terus ba'diyah zuhur, qobliyah zuhur juga ada 4 rakaat itu. Kemudian itu. Jadi ada yang 4 rakaat juga. Itu kalau mau tambah lagi. Kemudian kalau kita mau nambah lagi, misalkan sholat sunnah apa? Duha. Nah, sebentar lagi sholat sunnah duha. Kemudian sholat sunnah tambah lagi misalkan tahajud, witir, tambah lagi apa lagi? Tasbih. Oh tasbih itu panjang itu ya. Sholat sunnah tasbih. Biasanya kalau pas iktikaf itu ada sholat sunnah tasbihnya ya. Sholat sunnah tasbih semakin panjang. Kemudian amalan-amalan sunnah yang lain, amalan-amalan sunnah yang lain. Jadi pertama tadi Allah mengumumkan bahwa jangan sekali-kali memusuhi kekasih Allah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang siapa kekasih Allah, yaitu orang yang dekat kepada Allah melalui ibadah fardu, melalui ibadah wajib. Dan juga semakin dekat kepada Allah dengan ditambah ibadah sunnah itu. Nah setelah itu diumumkan juga apa benefit, keuntungan dari dekat kepada Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu keuntungannya apa? Barangkali kita tipe pedagang ya. Di sini diumumkan bahwa barang siapa memusuhi kekasih Allah, dia akan dimusuhi oleh Allah. Yang kedua, cara menjadi kekasih Allah adalah dengan mengerjakan yang wajib ditambah yang sunnah. Setelah itu dia menjadi kekasih Allah. Apa keuntungannya? Fa idza ahbabtuhu, ketika aku mencintainya, kata Allah Subhanahu wa taala, kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bihi, aku akan jadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar, wa basarahul ladzi yubsiru bihi, dan aku akan menjadi matanya yang dia gunakan untuk melihat, wa yadahul lati yabtishu biha, dan akan menjadi tangannya yang dia gunakan untuk bekerja. Nah, kalau yabtishu itu sebenarnya memukul ya. Memukul itu maksudnya adalah melakukan kegiatan ya, pekerjaan. Kemudian warijlahul lati yamshi biha, dan menjadi kaki yang dia gunakan untuk melangkah. Kemudian wala in sa'alani, dan jika orang itu minta kepadaku, la'u'tiyannahu, pasti aku kasih. Kalau dia minta pasti aku kabulkan.
pasti aku kabulkan. Wala in ista'adzani la'u'idzannahu. Kalau orang itu minta perlindungan, pasti akan aku lindungi. Nah ini. Jadi pertama, semua anggota badan akan dijaga oleh Allah. Telinganya akan senantiasa berjalan sesuai perintah Allah, tidak mendengarkan orang menggunjing, tidak mendengarkan hal-hal yang tidak baik, tidak mendengarkan sesuatu yang menyebabkan orang itu masuk dalam kemaksiatan. Yang paling umum dan tidak kerasa itu ya tadi menggunjing itu ya. Itulah kekasih Allah yang mahfudun, dijaga oleh Allah. Sehingga kita banyak sekali melihat ada kiai atau ustadz kegiatannya itu ya setiap hari sama keluarga, sama santri, jamaah ngaji, sama keluarga, sama santri ngaji, kalau keluar ngaji juga, masuk lagi ke pondok. Jadi kegiatan sehari-hari benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga kegiatannya. Kalau nggak ngaji nulis, kalau nggak ngaji nulis. Udah kegiatannya itu dijaga. Tetapi juga ternyata banyak yang pergi ke pasar, dia dijaga oleh Allah sehingga dagangannya jujur. Dia masuk ke kantor dijaga oleh Allah sehingga anggarannya juga jujur. Ketika dia ternyata saya itu kerja kuli atau apa gitu ya. Ternyata dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bekerja dengan jujur. Nah, itulah kekasih Allah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini juga sekaligus menjadi ciri-ciri kalau ada seseorang yang matanya, telinganya, mulutnya, tangan dan kakinya semua dijaga oleh Allah, tidak jatuh ke dalam sebuah kemaksiatan, berarti itu adalah kekasih Allah. Orang pintar, orang tidak pintar, orang biasa, orang ulama, pokoknya selagi kita lihat dia dijaga oleh Allah, berarti dia kekasih Allah. Maka ketika kita melihat orang lain, harusnya kita melihat seperti ini, husnudon. Itu berarti kekasih Allah. Apalagi kalau kita lihat tetangga kita kegiatan setiap hari, sholat berjamaah, kemudian kerja, sholat berjamaah, kerja, yang mana kerjaannya juga halal. Berarti ini terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu adalah kekasih Allah. Kalau kita lihat diri sendiri, astagfirullahaladzim, kadang kita masih ngomongin orang, masih apa, maka kita banyak-banyak istighfar, semoga kita termasuk orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Nah, keistimewaan yang berikutnya tadi kan dijaga anggota badannya. Yang berikutnya adalah setiap dia berdoa, setiap dia minta akan dikasih. Nah, ini banyak yang kadang kita datang kepada orang-orang jauh. Saya mau minta doa kepada Ustadz Fulan, Kiai Fulan, dan seterusnya atas dasar husnudon. Tapi kita tidak melihat ternyata di sekitar kita, di musola-musola, di masjid-masjid, itu banyak juga orang yang istiqomah, yang doanya mustajab. Saya pernah ketemu seorang teman, itu dia disuruh kiainya, suruh minta doa, berapa itu? 7 orang imam sholat zuhur. Imam sholat zuhur, Bu. Imam sholat zuhur di musola-musola atau masjid. Jadi teman saya itu pergi ke masjid sana pas zuhur, pokoknya sebelum zuhur. Nanti imamnya ini ya, minta doa tersebut. Kemudian sholat zuhur di masjid mana lagi, di musola mana. Apalagi di musola-musola dan masjid-masjid yang tempat-tempat keramaian. Di tempat-tempat yang orang pada lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu masih ingat kepada Allah, itu menunjukkan orang pilihan Allah. Sedangkan di tempat itu orang lalai semua, sedang pada sibuk, nggak sempat sholat zuhur. Nah, dia kok sholat tepat waktu, yang azan, setelah azan dia sholawatan dia jadi imam. Makmumnya cuma satu, waktunya habis. Yang lain mungkin sholat tapi telat-telat dan seterusnya, dan berarti orang ini yang mendahulukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat terakhir, keistimewaan kekasih Allah adalah kalau dia minta perlindungan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak punya security ya, tidak punya tidak punya satpam, tidak punya apa, tapi insya Allah rumahnya aman. Dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlindungan yang paling utama dan paling agung adalah perlindungan
Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya agar dia tidak bermaksiat. Ketika seorang hamba dilindungi oleh Allah dari kemaksiatan, orang-orang bermaksiat kemudian dia tidak kebawa. Ketika dia tidak terbawa, maka orang itu menunjukkan dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu perlindungan terpenting. Sebaik-baik perlindungan adalah perlindungan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya agar tidak terjatuh pada lubang kemaksiatan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, sudah isyraq ya. Sudah insyaallah. Baik, alhamdulillah pada pagi ini kita telah membaca satu hadis Arba'in Nawawiyah, yaitu 40 hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi dan bersumber dari Sahih Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan seterusnya, Ashabus Sunan ya. Dan semoga dengan membaca kitab Arba'in Nawawi kita mendapatkan barokahnya, dan semoga karena kita membaca hadis-hadis Nabi, kita juga seolah-olah belajar langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang menjadikan kita semakin giat dalam beribadah, ilmu yang menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang menjadikan kita semakin bersatu, ilmu yang menjadikan kita hidupnya istiqomah. Allahumma ya Allah, dan semoga Allah berikan kepada kita rizki yang halal yang barokah, yang menjadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, dan menjadikan putra-putri kita soleh dan solehah, rizki yang halal yang barokah, yang bermanfaat untuk keluarga kita, saudara-saudara kita, untuk masjid, majelis taklim, pondok pesantren, musola-musola, dan bermanfaat untuk kaum muslimin muslimat. Rizki yang halal yang barokah, yang menyatukan bukan yang mencerai-beraikan, dan rezeki yang halal yang barokah yang menjadikan kita giat beribadah dan menjauhi maksiat, yaitu rezeki yang halal yang barokah menjadikan kita insya Allah mudah untuk berangkat ke Makkah dan Madinah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, hajat dunia dan hajat akhirat. Di antaranya adalah semoga yang sakit diberikan kesembuhan, semoga yang sedang susah diberikan kebahagiaan, semoga yang punya hajat dikabulkan hajat-hajatnya, dan semoga Allah mengabulkan hajat kita, hajat dunia dan hajat akhirat, dan semoga Allah memberikan kepada kita rasa cinta kepada kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, sehingga kita dengan mudah untuk mengamalkan sunnah-sunnahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Allahumma ya Allah, berikanlah kepada kami segala taufikmu sehingga kami mampu beribadah dengan istiqomah hingga kelak meninggal dalam keadaan husnul khatimah, yaitu meninggal setelah mengucapkan kalimat agung dan mulia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat, dan apabila banyak kekurangan atau kata-kata yang kurang berkenan kami mohon maaf. Yang sebesar-besarnya mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.